Sebenarnya begini, mohon maaf, yang ribut UHC ini kadang bukan warga Deli Serdang, Pak. Oh, itu dia. Iya. Mohon maaf lah. Kalaupun ada warga Deli Serdang yang tidak suka, tadi saya bilang 30% tadi. Benar. Dari 22 kecamatan yang selalu kita himbau untuk mendaftar UHC sampai saat ini, paling sedikitnya per hari itu dari kader Gamgi 10 rumah tangga itu. Benar. UHC prioritas yang kita lihat beredar, ya saya kira itu memang tidak pantas dan tidak sesuai fakta. Karena kita tahu bupati kita sudah menjalankan semua apa kebutuhan masyarakat, dan kita harus bangga bahwasannya Deli Serdang, ya kita bisa lihat di bulan November kemarin mendapatkan anugerah Swasti Sabah itu dari Kementerian Kesehatan, menyatakan kabupaten kota sehat. Satu-satunya di Sumatera Utara hanya Kabupaten Deli Serdang. Begitu juga ST Mulu, BPJS mati. Gak usah pikirkan, yang penting prinsip Pak Bupati itu keselamatan manusia utama, saya bilang, bukan uang. Nanti kalau sudah sehat, lakukan yang terbaik untuk membangun Deli Serdang, saya bilang. Untuk dari ini sampaikan pelayanan Deli Serdang itu bagus, dan sampaikan kepada masyarakat Deli Serdang itu tidak ada yang dipersulit. Nanti saya bawa pasiennya, keluarga saya bawa. Dan bukan satu, begitu juga di kecamatan lain. Saya menyampaikan, ayo daftar, saya bilang. Mana KTP yang belum ada, saya lapor. Saya telepon camatnya, tolong nih Pak. Oh, puji itu. Camat merespon. Sama langsung responnya. Contohnya kemarin Bang Kadis Kominfo, saya bilang, Bang tolonglah liput daerah ini Bang, agak sangat kurang bagus apanya. Oh siap. Artinya Bang, semua program-program bupati itu untuk masyarakat kita sampaikan kepada masyarakat, kita laporkan kepada OPD, kita laporkan dengan camat. Ini respon baik. Tidak ada pemerintah Deli Serdang itu mempersulit. Halo Deser, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakap di Balkon, Cakap-Cakap di Balik Mikrofon. Ya, hari ini saya bersama Forum Pemuda Lintas Agama Kabupaten Deli Serdang, yang mana kita tahu lintas agama ini mencerminkan toleransi tinggi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan pemuda dan tokoh Forum Pemuda Lintas Agama untuk mempererat persaudaraan dan menangkal provokasi, dan juga berperan aktif dalam mendukung program dan visi misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat. Dan di podcast kita sudah hadir perwakilan dari Forum Pemuda Lintas Agama sebagai narasumber kita, Bapak Zulfalmi Hasibuan selaku Ketua Forum Pemuda Lintas Agama. Selamat siang Bapak. Siang Pak Kevin. Sehat Bapak? Sehat Pak. Sehat ya. Semangat Bapak. Semangat. Dan juga dia ditemani oleh Bapak Naibahu selaku Ketua Gamki Kabupaten Deli Serdang. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Horas. Sehat Bapak ya? Sangat sehat kali, badanmu besar nih. Sehat sekali. Sehatnya. Sama besar kita Pak. Oh, iya. Oke, Bapak, ini Forum Pemuda Lintas Agama. Mungkin masyarakat Deli Serdang yang nonton kita belum paham nih, apa sih sebenarnya Forum Lintas Agama ini? Dan mungkin ada juga yang baru dengar nih ya kan? Ya, baru dengar. Nah, boleh nggak Pak dijelaskan sedikit Forum Pemuda Lintas Agama ini, Bapak? Baik, terima kasih. Selamat siang. Kami sampaikan kepada masyarakat Deli Serdang. Apa itu Forum Pemuda Lintas Agama? Sebenarnya ini adalah wadahnya pemuda. Wadahnya pemuda lintas agama yang kemarin secara informal kita sering diskusi, ngopi bareng. Cuma ke depannya ya kalau hanya sekedar ngopi tidak ada hasil untuk apa. Benar. Jadi kita harus berada dalam suatu wadah, yaitu namanya wadah Forum Pemuda Lintas Agama. Dan alhamdulillah yang berada di forum ini ada 9 organisasi kepemudaan. Yang pertama itu Pemuda Muslimin, Pemuda Muhammadiyah, Gamki, GP Ansor, Gerakan Pemuda Al-Wasliyah, Pemuda Hindu, Pemuda Katolik, Pemuda Buddha, Hindu. Udah Udah terlalu lama.
Jadi kawan-kawan sepakat sampai hari ini tidak ada satupun kebijakan Pak Bupati yang tidak pro ke masyarakat. Makanya 9 organisasi ini berusaha bagaimana kita mendapatkan legal formal keberadaan organisasi. Benar. Nah, kemudian kita diskusi dengan Kesbangpol yang pada akhirnya bertemu dengan Pak Bupati menyampaikan keinginan kawan-kawan dari pemuda lintas agama untuk diakui secara legal formal. Benar. Dan akhirnya pada tanggal 21 November 2025 keputusan Bupati Deli Serdang tentang Forum Pemuda Lintas Agama ditandatangani. Jadi kita sangat bersyukur pemuda lintas agama di Deli Serdang bisa bersatu dengan semangat merawat toleransi dan menjaga kerukunan. Mungkin itulah sekilas tentang Forum Pemuda Lintas Agama. Dan saya sempat dengar juga Pak bahwasannya Forum Pemuda Lintas Agama ini saat ini hanya ada di Deli Serdang, Pak. Iya. Jadi kalau kita telusuri di kabupaten kota lain di Sumatera Utara itu belum ada. Tapi kalau di provinsi lain yang daerah konflik sudah ada. Dan itu ya sama seperti kita. Benar. Secara legal formal dibuatkan keputusan oleh Bupati. Nah itu dia, jadi bukan hanya sekedar nongkrong-nongkrong bareng Bapak ya, Iya. tapi tidak ada hasil Bapak ya. Iya, betul. Nah luar biasa. Oke, mungkin ada yang mau ditambahin oleh Baik. Pak Joni? Terus terang saya menambahkan Ketua Julpani. Kenapa juga berdiri Forum Lintas Pemuda Agama? Dulu waktu tahun semalam Agustus itu demo-demo 27 Agustus ya. Benar. Jadi pemuda di Deli Serdang ini mau diacak, mau buat gaduh untuk buat kios pemerintah. Namun melihat sikap pemuda ini yang tidak mau ikut campur dalam hal yang anarkis, kita bersatu. Benar. Kita bersatu, kita punya pikiran tujuan baik. Bagaimana kita untuk bersinergi dengan bupati kita yang begitu punya misi dan misi yang baik. Nah, kita sepakat duduk bersama, terbentuklah forum ini. Ternyata setelah terbentuk forum ini, Forkopimda sangat menyambut baik, sehingga gitu, Pak, ya justru dengan sambutnya baik itu mereka mengundang kita untuk makan dan duduk bersama untuk membahas apa yang perlu kita kerjakan untuk membantu pemerintah ini supaya memang misi-misi bupati itu berjalan dengan baik. Nah, dengan hal ini kita sudah audiensi dengan Dandim, Kapolres, termasuk Pak Bupati. Nah, setelah ini dah disepakati bersama, puji Tuhan, kalau tidak ada halangan, 28 ini kita akan dikukuhkan di sekretariat kita. Nah, ada satu pesan Bupati dan tugas buat kita forum. Tolonglah dibuat akpol akbar. Mungkin akpol akbar ini akan di bulan Februari. Nah, kenapa harus ada akpol akbar? Kita harus tunjukkan semua pemuda-pemuda yang ada di Deli Serdang ini berbentuk lintas agama ini memang harus bersatu untuk menjaga Deli Serdang lebih damai, pemuda yang cerdas dan bersinergi, sehingga ketika ini sudah menyatu, maka kekuatan pemerintah kita akan lebih baik, lebih kuat juga. Itulah yang bisa saya tambah. Dan apel-apel ini akan dihadiri oleh 9 organisasi. Siap, 9. Mungkin kalau tidak ada halangan, maka kita yakinkan semua amanah bupati dan semua misi bupati, terus terang forum lintas agama dan GMK dan semua kita akan garda terdepan untuk mendukung Pak Bupati dan Wakil Bupati untuk menjadikan pemuda yang cerdas, religius dan sejahtera. Apalagi saya lihat Pak Bupati kesit, kita harus lebih kesit juga sama Pak Bupati. Harus menyimbangi, kita dukung, dukung. Iya. Saya bangga punya bupati kita ini, sangat bangga. Bupatinya muda, wakil bupatinya muda, gesit. Saya harus bisa seperti beliau ke depan, harus gesit. Kalau nanti kita tidak mengikuti gaya beliau, kita ketinggalan. Benar. Kita harus tunjukkan kita sama Pak Bupati loyal dan siap sampai darah terakhir pun kita siap. Benar. Bahkan tengah malam pun kalau ditelepon siap. Kita udah pernah waktu banjir. Oh iya. Di mana sana ya? Kita datang. Siap. Tolong katanya. Namanya kita harus
mengikuti visi dan misi beliau. Benar. Itulah artinya bersinergi. Benar. Nah, kalau Forum Pemuda Lintas Agama ini mendukung nih ya semua visi misi dan program-program Bapak Bupati, sebenarnya seperti apa pandangan dari Forum Lintas Agama ini sendiri untuk melihat program-program Bapak Bupati ini, Pak? Saya melihat program Pak Bupati ini pandangan saya. Memang saya salut dengan Bupati kita ini. Di situ dia dilantik, begitu banyak program yang bukan cuma omongan doang, tapi langsung dibuktikan, langsung action. Benar. Dengan gaya administrasi yang digital. Benar. Dan tidak ada yang dipersulit, bahkan transparan. Dengan ketegasan Pak Bupati kita ini, mohon maaf lah, saya yakin banyak yang mendoakan Pak Bupati ini cepat mati karena dia cepat, orangnya jalannya lurus, tegas. Saya pastikan itu sama dengan kita ini, ketua GAMKI atau ketua forum ini. Kalau kita bagus untuk membangun Deli Serdang ini, pasti banyak orang tidak suka. Justru banyak yang tidak suka ya. Nah, kami yakin di forum dan saya ke GAMKI ini, saya meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya Bupati kami ini tetap sehat, diberikan umur panjang. Amin. Sehingga masih banyak tugas-tugas PR ini yang harus Pak Bupati kerjakan dan kami harus bantu semaksimal kami lakukan. Benar. Justru dengan Pak Bupati, dengan memperdayakan pemuda ini, kami akan siap melaksanakan dengan pemuda yang cerdas, yang religius, pendampingan pada tokoh-tokoh agama. Kadang banyak sekarang pemuda yang ada di daerah-daerah terpencil, khususnya saya sebut seperti Tuhan, banyak pemuda-pemuda yang lari jalur gitu. Kadang dia mengkonsumsi narkoba, motor, bahkan hal-hal yang lain. Sehingga kalau tidak ada kita dibuat peran bersinergi dengan pemerintah, ya mungkin semua ini akan liar. Benar. Berdampak buruk kepada pemerintah. Ternyata setelah kita duduk bersama dengan Pak Bupati, mohon maaf bukan membanggakan Deli Serdang ini, tingkat kenakalan itu yang ada di Serdang itu tipis sebenarnya. Cuma daerah di luar Deli Serdang ini yang masuk menganggap itu warga Deli Serdang. Sementara tidak, warga Deli Serdang untuk membuat anarkis yang lain itu sebenarnya tipis keanggapannya. Tapi karena dia banyak warga nggak usah saya bilang warga Medan tinggal di Deli Serdang, KTP-nya di Medan, tapi karena ketika dia berada di Deli Serdang dianggap dia membuat kericuan gitu di luar, ada geng motor lah. Sebenarnya dia bukan KTP Deli Serdang, KTP Medan gitu. Contoh daerah Tembung, itu kan Deli Serdang, sebagiannya Medan. Ternyata yang membuat geng motor itu kebanyakan KTP-nya Medan gitu. Sunggal begitu juga. Nah, hadirnya pemuda kita langsung seperti remaja masjid, remaja gereja, kita sampaikan pemuda itu harus begini. Kita harus mencontohkan bagaimana pemuda yang sebenarnya. Bagaimana kita meningkatkan pemuda ini daya saing untuk ke depan. Contohnya berwirausaha, menjadi pemuda yang terampil di dalam apapun. Ketika kita punya bakat, Bupati sangat senang, akan didukung, saya bilang. Dan banyak di daerah Deli Serdang ini, saya tidak tahu, yang sering saya lihat konteks nasional sampai pusat, pemuda Deli Serdang selalu unggul. Selalu muncul. Namun banyak orang tidak ngekspos, kenapa? Mungkin nggak tahu tersalahnya di mana. Tapi ke depan saya yakin akan muncul bibit-bibit terbaik dari Deli Serdang ini, akan membawa nama Deli Serdang ketika kita akan lebih sering lagi berkontak, komunikasi, pendekatan, sehingga kenakalan narkoba jauh dari pemuda. Itu saja. Jadi memang tadi seperti Bapak sampaikan, memang banyak ya KTP di luar Deli Serdang, tapi buat olahnya di Deli Serdang gitu. Iya. Contohnya kalau Tembung, memang pola pikir masyarakat memang pasti berpikiran itu Deli Serdang gitu kan. Pasti. Padahal itu memang udah berdekatan dengan Medan gitu ya. Contohnya kita yang berkamilan seperti Pancur Batu, Deli Serdang. Tapi dia tinggal di Deli Serdang, KTP-nya Medan. Ketika dia buat kericuan, kau tinggal di mana? Tanjung Anom. Rupanya Tanjung Anom itu ada berbatas Medan, dia KTP Medan. Medannya, tapi buruknya di Deli Serdang. Ya, jadi kalau menurut Forum Pemuda Lintas Agama ini sendiri, untuk warga Deli Serdang sendiri memang sedikit yang ini ya. Sangat sedikit. Yang bermasalah ini sebenarnya, Pak. Cuma mungkin memprank supaya buruk aja Deli Serdang ini. Ini penglihatan kami di lapangan dan para kader-kader di 22 kecamatan ya. Benar. Kita sangat membantu Bupati untuk minimal jangan pemuda yang anarkis
jangan pemudaan narkoba, jangan pemuda yang geng motor. Itu sudah kita lakukan membantu pemerintah. Dan ini menjadi tugas berat ya Pak bagi Forum Pemuda Lintas Agama ya. Karena didasari dengan warga yang kuat itu adalah dengan masyarakat yang kuat dengan agamanya sendiri Bapak ya. Nah itu dia yang jadi tugas pokok dari Forum Lintas Agama ini menurut saya Bapak ya. Kalau dari forum beliau aja, tapi kalau saya bicara namanya dari kekristenan atau Gamkini, namanya bupati kita baik, orangnya bersahabat dengan semua agama. Selaku dia bupati, dia orang bapak, sebagai bapak. Apa perintah bapak kepada anak kita laksanakan. Dan kita sudah lakukan. Makanya saya bangga. Bupatinya tegas, kita harus tegas, tapi tegas menyayangi, bukan tegas kasar gitu. Benar. Maka saya sampai detik ini saya sampaikan kepada pemuka agama, saya mohon doakan Pak Bupati kita, Wakil Bupati kita, supaya tetap sehat untuk menjadikan Deli Serdang ini pemuda Deli Serdang yang sehat dan masyarakat yang sehat, religius dan sejahtera. Nah itu dia yang luar biasanya. Oke Pak nih, Forum Pemuda Lintas Agama ini sendiri seperti apa sih sebenarnya perannya dalam mendukung keberhasilan program-program Bapak Bupati ini, seperti apa nih? Mungkin dari Pak Zulfahmi. Mungkin untuk mendukung program Pak Bupati, makanya tadi saya ulang kembali apa yang disampaikan oleh Ketua Gamki. Dalam waktu dekat kita akan membuat yang namanya apel akbar, di mana itu akan kita bentuk yang namanya Satgas Bela Negara dari 9 organisasi yang tujuannya adalah bagaimana mencintai daerah, mencintai negara tanpa melihat apa agamanya. Di situ kita bersatu. Jadi kalau pemuda sudah bersatu, yakin dan percaya pembangunan itu akan berjalan dengan baik. Jadi apapun program yang dibuat oleh Pak Bupati yang tentunya untuk masyarakat, pasti akan berjalan dengan baik. Jadi itulah bentuk aksi nyata yang mau kami buat. Ini membuktikan bahwasanya Pak Bupati ini sangat merangkul semua agama. Benar. Sesuai dengan visi misi Bupati Deli Serdang. Salah satunya adalah religius. Jadi beliau memang sangat merangkul semua agama. Makanya bisa jadi ke depannya kalaupun nanti dinobatkan sebagai bapaknya pluralisme, bisa saja. Ya, kita lihat sendiri aktivitas Bapak Bupati dengan masyarakat dari unsur Buddha, Hindu, Kristen, Muslim, ya kan, sangat bersahabat, tidak ada sekat. Ya, itu yang membuat kita dari forum terus bersemangat. Jadi kedepannya bukan saja Deli Serdang ini menjadi barometernya Sumatera, kita akan tunjukkan kepada Indonesia mungkin bahwasanya ini bisa kita jalankan dengan baik bersama teman-teman yang ada di forum. Saya kira itu. Nah kalau ide sendiri nih atau program sendiri nih dari Forum Lintas Agama ini dalam pembangunan atau mungkin program-program Pak Bupati itu ada nggak sih yang disampaikan kepada pemerintah bahwasannya Forum Pemuda Lintas Agama juga punya program yang mungkin mendukung program-program Bapak Bupati Pak? Mungkin kemarin diskusi ada terkait tentang pertanian ya Ketua. Jadi kalau memang kita diberi tantangan lah untuk mengelola sebuah lahan, kita siap. Jadi dari program pertanian itu bisa kita ciptakan petani muda, petani pemula yang tidak hanya berfokus kepada harus kerja kantoran, ya kan. Jadi dari sisi pertanian juga bisa menghidupi ekonomi. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin nanti kita akan diskusi sama pihak-pihak terkait yang berkompeten di bidang hal itu. Nah sebaliknya nih Pak, kalau dari pemerintah sendiri apa sih program yang mendukung program-program dari Forum Pemuda Lintas Agama ini Pak? Atau mungkin sudah ada yang direncanakan ke depannya seperti apa? Kalau dari Pak Joni? Saya baik.
Kalau saya melihat program-program yang diamanahkan kepada Forum dan Gamki ini banyak sebenarnya. Terus terang saya bangga dengan Pak Bupati. Pertama, Pak Bupati memesankan, coba buat pelatihan pemuda yang benar-benar menciptakan kedamaian religius dan pemuda yang kreatif, sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dan Bupati juga memerintahkan kepada forum dan kepada kita masyarakat di desa, sampaikan bahwa pemerintah sangat bersinergi dengan Provinsi Sumatera Utara tentang WACE. Benar. WACE. Sehingga sampai detik ini kita di 22 kecamatan kader Gamki itu menyampaikan, daftarkan diri kita bagi masyarakat yang kurang mampu, menengah, untuk dapat pelayanan gratis dari WACE ini. Ya puji Tuhan sampai saat ini informasi yang kita sampaikan di setiap kecamatan itu kader itu membuat 50 orang mendaftar ke kantor desa gitu. Untuk membantu program-program Bupati. Nah, baru-baru ini saya lihat ada isu-isu yang berkembang. Sebenarnya itu isu-isu yang tidak benar, saya rasa. Mungkin kita aja yang kurang komunikasi menyampaikan informasi kepada masyarakat publik. Cuma juga kita nggak salahkan diri kita. Benar. Cuma banyak masyarakat ini nggak mau tahu. Benar. Tapi ketika dia ada persoalan, ada kesulitan di bagian kesehatan, dia pengen tahu, tapi menyalahkan pemerintah. Nah, harapan kami sebenarnya banyak program-program Bupati seperti WACE itu yang disampaikan oleh Bupati, sampaikan kepada teman-teman kita. Makanya Gamki ini, ayo daftarkan. Tiba-tiba ada masalah kemarin, tapi saya rasa itu tidak benar lah. Justru Bupati kita dan Wakil Bupati kita ini sangat-sangat terbuka dengan program WACE yang diberikan kerjasama dengan Pak Gubernur Sumatera Utara dan pemerintah pusat. Setahu saya sampai detik ini tidak ada orang yang ngeluh. Nah, yang ke berikutnya, jalan mulus 24 jam. Di mana-mana kita lihat mulus. Malah orang bangga yang dulunya dia mengantarkan hasil UMKM-nya, ada yang rusak bicaknya, mobil, sekarang sudah mulus. Itulah kecintaan masyarakat Deli Serdang ini dengan Bupati kita, dengan jalan yang mulus. Apa peran pemuda lintas di situ? Kita sampaikan, Pak Bupati, ini jalannya rusak. Kita menyampaikan informasi kepada Bupati. Di sini masyarakatnya petani. Ketika jalannya rusak, maka roda ekonomi akan lancar. Bagus. Pak Bupati, ada kesulitan KTP masyarakat kita. Dia pergi kantor camat, selesai, nggak perlu lama-lama, 1 jam udah selesai. Cuma ada kata orang, ngurus KTP sulit. Itu isu dari masyarakat luar nih itu sebenarnya. Yang sebagai calo. Ini yang saya lihat ya. Dia calo di Deli Serdang. Tapi ketika sudah Pak Bupati Deli Serdang, sudah Bupati, calo itu tidak ada lagi. Calo tidak ada lagi. Sampai saat ini tidak ada lagi. Makanya siapa mengurus KTP, surat kematian, semua online, gratis, cepat. Nah, di situ kita pakai sebagai Bapak Bupati ini. Benar. Dan banyak lagi program bertani. Ada tadi disampaikan ketua. Ada beberapa kader kita seperti STM Ulu Tanjung Merawa. Sekarang dengan program bertani ini, semua sebagian kader sudah bertani, ada bertani bawang, jagung dan lain-lainnya. Itu apa? Itulah kepedulian pemerintah kita dan Bupati kita ini memikirkan dan memperhatikan masyarakat kita untuk kedepannya, menghindari dan mengurangi inflasi ke depan. Saya bangga dengan Bupati. Sampai di situ pun dipikirkannya. Dari tingkat pendidikan, kamar mandi di seluruh sekolah yang ada di Serdang, Bupati pikirkan. Paling anehnya saya lagi berjemur, Bupati berjemur. Saya herannya gitu. Apa tak ada lagi waktu Pak Bupati kita ini kepada keluarga sehingga dia selalu memikirkan masyarakatnya. Di situ saya bangganya. Salut saya dengan Bupati. Dan apa tugas forum dan pemuda? Ya kita tetap mendampingi beliau. Ketika beliau berjemur, ya kita hadir. Ketika ada masyarakat kita hadir membantu.
bukan untuk calo. Oh ini begini, kita luruskan apa persoalannya gitu. Kita sampaikan. Bahkan teman-teman, kamu baik kali dengan pemerintah ini. Apa kamu digaji? Saya digaji dengan doa, saya bilang. Ketika kita membantu bupati di dalam melayani masyarakat untuk menjadi cerdas, sejahtera, religius, mungkin kan dua itu bukan dari masyarakat aja, saya bilang. Dua dari luar dari Deli Serdang menyatakan, masyarakat Deli Serdang hebat, gotong royong untuk membuat bupati misi-misinya berjalan dengan baik gitu. Justru harus kita dukung bupati ini. Kita bangga. Mungkin ketua forum ini kadang kalau ditelepon masyarakat ini pernah, ketua, ada masyarakat ketua dari Nias katanya, tapi kebetulan dia bertamu di Percisituan, gak ada KTP BPJS nya ketua, antar ke rumah sakit Amri Tambunan. Rumah sakit Amri Tambunan tidak menutup pasien siapapun orangnya, didatangkan sampai walaupun dari ini disampaikan, saya sampaikan pada saat itu direkturnya Bang Anip, Bang, ini nggak ada KTP Deli Serdangnya, Bang, tapi udah gawat. Masukkan John. Deli Serdang tidak pernah menolak orang miskin siapapun. Masuk. Walaupun pasien itu meninggal dunia 5 hari kemudian. Sampai di situ pun kita melayani masyarakat di luar Deli Serdang demi kemanusiaan. Itulah pesan Pak Bupati. Layani siapapun orangnya, sehingga kita bisa dinilai baik dan dinilai dipandang kabupaten lain, kita tidak memandang bulu siapapun orangnya. Kami bangga dengan pesan Pak Bupati. Lakukan terbaik, saya di depan, bukan di belakang. Masalah nomor 2 katanya, kita berani aja. Benar. Siap. Artinya pemerintah kita juga tidak memilah-milah ya. Tidak memilah-milah, tapi itu tadi kolaborasi dengan Forum Lintas Pemuda Agama ini, jadinya memang kerjasama yang bagus ya. Jadi artinya kita juga mengedukasi masyarakat bahwasannya Bapak, masyarakat tahu, wah ternyata ini fungsinya gitu ya, seperti ini kinerjanya. Jadi kalau masyarakat ini misalnya ada yang kesusahan ini, bisa nggak sih menghubungi dari Forum Lintas Agama ini sendiri? Siap. Sangat bisa. Sudah teruji lagi. 24 jam gitu. Bang Jogja, 24 jam, Pak. 24 jam. Itu 5 ring lewat dari ST Mulu. Dari ST Mulu kebetulan, mohon maaf, jauh dari puskesmas. Dia ketua katanya, siap saya. Ini mertuaku ketua, udah nggak bisa lagi duduk, demam-demam, menggigil dan muntah-muntah. Larikan puskesmas. Gak ada mobil naik kereta, namanya miskin. Benar. Saya telepon puskesmas, Bu tolong jemput, dijemput. Sudah dijemput nggak bisa ditahan, dibawa ke rumah sakit gitu. Ketua, nggak ada uang kami, BPJS kami nunggak sudah 4 tahun. Gak usah pikirin, masuk puji Tuhan, sehat gitu. Artinya apa? Kita Forum Pemuda Lintas ini dibayar dengan doa. Benar. Dibayar dengan amanah Pak Bupati yang kita cintai. Makanya kita dukung terus program Pak Bupati. Justru sampai saat ini, apapun yang dilakukan Pak Bupati, kita akan lakukan dan mendampingi beliau. Dan kita tidak mau Pak Bupati ini masuk ke jurang, kita biarkan, enggak. Kita harus Pak Bupati sampaikan. Kalau itu benar, kita sampaikan. Kalau itu salah, kita sampaikan. Apa kebenaran ini Pak Bupati? Justru Pak Bupati menganggap kita itu sebagai keluarga. Oh, itu rupanya John ya. Iya, ini efeknya Pak Bupati. Justru Pak Bupati mau menerima saran kita pemuda. Benar. Walaupun dia sebagai bapak kita, Pak, gini-gini Pak, gitu. Oh iya ya, gitu. Kelemahannya gini. Itu yang kita suka dari beliau. Mana baiknya dia diterima, mana kurangnya. Kalau kita salah, dibiarkan, berarti dia nggak sayang sama kita. Tapi sampai saat ini, ketika kita salah, kita direpeti. Tapi itu karena sayangnya. Nggak boleh John begini. Karena sama-sama untuk tidak ada manusia yang sempurna. Itu Bang Galvin. Nah itu dia. Nah sebaliknya nih, mungkin Pak Zulkarnain Ya, mungkin saya mau menambahin terkait konten ya. Benar. Wajib prioritas yang kita lihat beredar. Ya saya kira itu memang tidak pantas dan tidak sesuai fakta. Karena kita tahu bupati kita sudah
menjalankan semua apa kebutuhan masyarakat. Dan kita harus bangga bahwasannya Deli Serdang, ya kita bisa lihat di bulan November kemarin mendapatkan anugerah Swastisaba. Itu dari Kementerian Kesehatan, menyatakan kabupaten kota sehat. Satu-satunya di Sumatera Utara hanya Kabupaten Deli Serdang yang mendapatkan anugerah itu dari Kementerian Kesehatan. Jadi kiranya hal ini tidak sinkron dengan adanya pemberitaan dari media TikTok menyatakan UHC prioritas untuk Deli Serdang dipertanyakan. Saya kira tidak tepat, ya. Jadi itu harus diluruskan. Sudah banyak kita lihat di awal tahun kemarin Rumah Sakit Dr. Andus Haji Amri Tambunan sudah menyediakan layanan untuk kanker, Benar. kemoterapi. Itu kan bukti nyata bahwasanya Pak Bupati sudah menunjukkan kepedulian tentang kesehatan. Jadi itu harus kita luruskan. Ya, karena Rumah Sakit Amri Tambunan juga salah satu rumah sakit yang bisa dikategorikan terlengkap ya Pak. Siap. Tuh, itu dia. Jadi dengan adanya juga penghargaan tadi, kalau di tanda kutip, kalau kita bisa diisukan tidak ada benarnya tentang kesehatan, pelayanan kesehatan yang buruk, sebenarnya tidak mungkin gitu kan. Sementara kita dapat penghargaan seperti itu. Iya. Jelas. Nah, ini sangat tertarik saya dengan wacana ini, saya Iqbal. Baik buat masyarakat kita, sebenarnya banggalah kita memiliki Pak Bupati ini. Kalau saya lihat dan masyarakat saya minta keterangannya, tidak ada pun sekalipun masyarakat yang berobat, bahkan sesakit parah pun diusir dengan pihak rumah sakit, tidak ada itu. Malah dilayani. Kalaupun dia tidak tidak masyarakat Deli Serdang, bukan semata-mata diusir, tidak, tetap dilayani. Kalaupun ada masyarakat yang menyampaikan Deli Serdang ini tidak bagus, pelayanan tidak bagus, jangan mudah kita terpengaruh, Bang Kelvin. Jangan. Kenapa? Kan tadi saya bilang, apa yang dilakukan Pak Bupati selalu buruk di pandangan orang yang tidak suka dengan dia. Tidak ada manusia yang sempurna ini, Pak Kelvin. Saya pastikan kebaikan Pak Bupati kita dan Pak Wakil Bupati kita menjalankan program ini, saya bilang 20% atau 30% pasti tidak setuju apa yang dibuatnya. Bahkan yang 80% sangat bangga dan senang. Saya senang. Kan sudah saya sampaikan tadi, dari Nias dia hanya berkunjung ke keluarganya. Dia sulit ke sana, ditolak, saya suruh ke Rumah Sakit Amri Tambunan. Bukan ditolak, diterima, dilayani bagus. Dia bilang nggak ada duit. Duit jangan pikirkan. Bupati itu tidak merasa pingin Anda punya duit, tidak. Memang kalau layak tidak mampu ya dibantu, saya bilang. Benar. Begitu juga ST Mulu, BPJS mati. Gak usah pikirkan. Yang penting prinsip Pak Bupati itu keselamatan manusia utama, saya bilang. Bukan uang. Nanti kalau sudah sehat, lakukan yang terbaik untuk membangun Deli Serdang, saya bilang. Untuk dari Nias, sampaikan pelayanan Deli Serdang itu bagus. Dan sampaikan kepada masyarakat Deli Serdang itu tidak ada yang dipersulit. Nanti saya bawa pasiennya, keluarga saya bawa. Dan bukan satu, begitu juga di kecamatan lain. Saya menyampaikan, ayo daftar, saya bilang. Mana KTP yang belum ada, saya lapor. Saya telepon camatnya, tolong nih Pak. Puji itu. Camat merespon. Camat langsung merespon ya. Contohnya kemarin Bang Kadis Kominfo, saya bilang, Bang tolonglah liput daerah ini Bang, agak sangat kurang bagus apanya. Oh siap. Artinya Bang, semua program-program Bupati itu untuk masyarakat kita sampaikan kepada masyarakat, kita laporkan kepada OPD, kita laporkan dengan camat. Ini respon baik. Tidak ada pemerintah Deli Serdang itu mempersulit. Tidak ada itu. Itu hoax. Kalaupun ada 1-2 orang, mungkin ada miskomunikasi saja itu. Saya pastikan itu. Perkembangan rumah sakit sekarang sangat bagus mutunya, dari pelayanannya, komunikasinya, dan yang lain-lain. Apalagi alatnya. Sejak dipimpin Bupati kita ini, bukan saya bilang sempurna,
bagus paten jempol. Nah itu dia, jadi buat warga Deli Serdang juga terkhususnya ya, biar lebih tahu UHC itu adalah Universal Health Coverage. Jadi itu tentang pelayanan kesehatan yang ada di Deli Serdang. Sebenarnya yang pengen saya pertanyakan itu Pak Zulfahmi dan Pak Joni, berhubung dari tadi Bapak bahas tentang UHC, sebenarnya UHC di Deli Serdang itu seperti apa saat ini? Kalau saya menilai yang di saat ini adalah sangat berjalan bagus. Sangat berjalan bagus. Karena positif atau negatifnya itu pasti banyaknya aduan dari masyarakat ke forum lintas agama ini sendiri gitu kan. Tapi saat ini tidak ada ya mungkin aduan yang mungkin negatif Bapak? Sebenarnya begini, mohon maaf, yang ribut UHC ini kadang bukan warga Deli Serdang, Pak. Oh itu dia. Iya, mohon maaf lah. Kalaupun ada warga Deli Serdang yang tidak suka tadi saya bilang 30% tadi. Benar. Dari 22 kecamatan yang selalu kita himbau untuk mendaftar UHC sampai saat ini, paling sedikitnya per hari itu dari kader kami 10 rumah tangga itu. 10 orang itu. Saya harus sampaikan. Kita harus sampaikan program Bupati UHC ini. Boleh cek, kita bawa nanti kader-kader itu semua. Namun ada sisi kendala. Justru itu kita sampaikan kepada teman-teman di kecamatan ini. Kadang KTP sama kakaknya berbeda nama. Benar. Kan bertolak belakang dengan program online gitu. Benar. Jadi kita sampaikan kamu ke dinas Dukcapil supaya ini sejalan namanya. Karena di pusat pun harus tahu mengetahui. Terbuka semua, saya bilang. Oh iya ketua. Jadi perjalanan UHC di Deli Serdang ini saya bilang sudah sangat bagus. Sudah bagus ya. Kenapa orang prank ini ada sedikit persoalan? Ya mungkin komunikasi saja gitu. Komunikasi ya. Mungkin yang menyampaikan itu, mohon maaf, yang ribut itu mungkin ada mungkin didengar orang yang jadi dia lanjutkan. Kalau tadi ditanya kita orang Deli Serdang, ya berjalan baik aja. Sampai sedetik ini rumah sakit yang namanya UHC itu tidak pernah ada ditolak. Jangankan dari masyarakat Deli Serdang, masyarakat luar aja, bukan sikit saya antar ke sana untuk berobat gratis. Benar. Saya yakin itu apa aja yang mungkin memanasi hubungan pemerintah ini aja. Saya bilang kepada masyarakat, ini khususnya semua, bukan mandang dia kritis. Saya sampaikan kepada masyarakat, kita masyarakat Deli Serdang jangan percaya dengan hoax. Kita masyarakat Deli Serdang jangan mau terpecah belah gara-gara UHC ini. Saya sampaikan, Bupati Deli Serdang dan Wakil Bupati Deli Serdang menyambut baik apapun keinginan masyarakat dan mengawal apapun tujuan masyarakat, mau itu kesehatan, pendidikan dan yang lain. Intinya UHC di Deli Serdang sampai saat ini berjalan baik, tidak ada persulitan. Bahkan Bupati pantau terus 24 jam peningkatan pendaftaran masyarakat untuk UHC ini. Nah kalau dari Pak Zulfahmi nih Bapak, harapan Bapak ke depannya terhadap program pelayanan UHC ini seperti apa sebenarnya Bapak? Ya sebetulnya kita minta kepada masyarakat ya harus ada kesadaran ya untuk mempersiapkan diri secara administrasi. Jadi ketika kita nggak ada yang mau sakit, tapi ketika kita sakit administrasi tidak lengkap, jangan yang kita salahkan pemerintah. Benar, itu dia. Kan itu dia persoalannya. Ini kita tak peduli dengan administrasi, begitu kita sakit kita salahkan pemerintah, kita katakan pelayanan tidak baik, padahal kita sendiri yang tidak menghormati prosedur itu. Benar. Nah, sementara kalau untuk program UHC prioritas di Deli Serdang, saya kira sudah sangat bagus. Tidak pernah ada satupun penyampaian masyarakat yang menyampaikan tidak terlayani ketika mereka sakit. Jadi sebenarnya tujuan UHC ini kan untuk melindungi masyarakat agar tidak mempengaruhi secara ekonomi yang menimbulkan kemiskinan. Jangan gara-gara kesehatan miskin, kan itu tujuannya sebenarnya. Nah, jadi kami harapkan kepada masyarakat ya lengkapinlah administrasinya agar
kita semua bisa mendapatkan pelayanan yang sudah diprogram oleh Bapak Bupati maupun Bapak Wakil Bupati Deli Serdang. Saya kira itu. Nah, forum pemuda lintas agama ini juga terjun ke dalam masyarakat ya Pak. Artinya sering mendengar atau melihat hoax atau statement dari masyarakat nih Pak. Sebenarnya forum pemuda lintas agama sendiri bagaimana menghadapinya itu Pak? Kalau ada yang berkata tentang pemerintah mungkin seperti ini. Sementara forum pemuda lintas agama ini sendiri turun ke masyarakat dan merasakan sebenarnya program-program Bapak Bupati ya. Nah, seperti apa nih forum pemuda lintas agama ini menghadapi isu-isu hoax atau statement-statement negatif ini Bapak? Ya, kita balas juga dengan penyampaian secara digital tentang program-program yang ada. Bahwasanya ini tidak benar, yang benar seperti ini. Nah, makanya kita ada di sini tujuannya memang ke depan untuk bagaimana khususnya pemuda bisa melihat lebih jernih antara yang benar dan tidak benar. Nah, makanya ke depan kita akan membuat ya semacam pemberdayaan lah untuk pemuda sehingga lebih mengetahui bagaimana Deli Serdang yang sebenarnya. Nah, kalau sudah mengetahui, tentu kan tidak bisa lagi menyalahkan. Benar. Nah, saya kira itulah peran dari Forum Pemuda Lintas Agama. Nah, kalau Pak Joni seperti apa? Kalau dari kita, kalau bicara hoax itu banyak kita terima. Sering Pak? Sering. Contohnya bupati minta uang untuk jabatan, bupati memecat pegawai, Benar. bupati menolak pasien, bupati regularisasi pedagang-pedagang. Saya sampaikan semua yang Anda bilang itu. Kenapa kalian bilang bupati? Justru bupati terbuka masalah jabatan. Kalau memang itu dia berkompetensi itu, justru bupati bangga dia menempatkan. Tidak ada bupati meminta uang untuk jabatan. Justru itu isu-isu yang bohong. Saya tunjukkan ini. Simpanan jabatan karena kepintaran ditaruh sih, saya bilang. Benar. Saya bantah dengan hasil data orang yang jabatan itu satu. Kedua, bupati menggusur masyarakat dengan ya wajar lah, saya bilang. Dia berjualan di atas parit. Kita kan pengen Deli Serdang ini bersih, berjalan dengan baik dan UMKM-nya berjalan. Ya, bupati menyampaikan jualanlah di belakang parit. Paritnya diperbaiki. Kita sampaikan isunya sehingga jangan kita terbakar dengan hoax-hoax yang tidak benar, saya bilang. Kita mempanasi masyarakat. Kedua, pasien KB ini buktinya tidak ada pasien diusir. Ada satu hari itu pasien yang di luar Deli Serdang itu dilayani bagus. Saya sampaikan. Saya minta datanya dari dinas kesehatan dan rumah sakit. Ini dilayani. Apa ada minta uang? Boleh cek, saya bilang. Oh iya Pak. Nah, saya bilang banyak hoax yang sekarang untuk menjatuhkan Pak Bupati kita banyak. Justru orang bangga supaya Bupati kita ini hancur, meninggal. Kenapa? Karena dia selalu berbuat baik aja kepada masyarakatnya. Justru itu kita dari forum ini mendukunglah. Ketika ada hoax kita bantah. Ketika ada hoax kita sampaikan sebenarnya. Justru banyak sekali memberikan hoax. Saya tambahin ya, peran Forum Pemuda Lintas Agama, khususnya misalnya untuk di infrastruktur. Banyak kawan-kawan kita yang dari desa menelpon, ini sudah 5 tahun tidak pernah dibangun. Ya kita sampaikan, minta surat dari Kades. Benar. Nah, setelah sampai, kita teruskan ke dinas terkait, apakah dinas SDA BMBK atau dinas Perkim, dan banyak yang sudah terbukti. Begitu masuk surat dilaksanakan. Bilanglah ketua, apa yang kita sampaikan Pasti bukan kita yang mengerjakan. Nah, terakhir kemarin kan yang dari ST Mulu ya. ST Mulu. Pak Kadis, kami sangat senang disampaikan ke Pak Janso kan. Desa kami sudah diaspal. Ini kami bawa durian gitu. Cobalah. Ya artinya makan sama-sama kita durian itu kan. Nah, jadi itu sebenarnya yang tidak tergambar. Tidak tergambar. Terkait
berjalannya pembangunan itu. Jadi buat masyarakat itu lebih bagus cek faktanya ya daripada dengar katanya gitu ya Pak ya. Ditanya karena kader-kader kita juga di lapangan ketika ada persoalan menyampaikan sampaikan dengan saya. Sampai saya itu dia. Dan ketika itu salah, saya katakan salah. Tapi ketika itu benar, saya sampaikan juga dengan OPD. Saya OPD, Bang ini benar nggak? Oh itu hoax saya tadi. Ini buktinya yang sebenarnya. Itulah enaknya dengan perangkat Pak Bupati ini yang benar-benar terbuka untuk masyarakat dan forum ini. Ketika apa kita butuh respon benar. Camatnya, OPD-nya, sampai kepala desa, Pak Kepala Desa, ini ada hoax masalah agama loh. Nggak ada itu katanya. Nah ini nggak ada kan katanya. Sehingga semua bersinergi untuk benar-benar Deli Serdang yang cerdas, religius, dan menjalankan visi misi Pak Bupati yang lebih baiklah ke depan. Oke, luar biasa. Mungkin terakhir nih dari saya Pak ya, closing statement deh, mungkin harapan Bapak untuk kedepannya program-program terkait program-program Bapak Bupati dan hal-hal penting yang mungkin disampaikan buat masyarakat luas Deli Serdang yang nonton kita nih Pak. Kira-kira apa yang mungkin disampaikan Pak? Baik, terima kasih. Kami sampaikan dari Forum Pemuda Lintas Agama Kabupaten Deli Serdang untuk lebih jernih melihat apa penyampaian yang dari media sosial yang kadang-kadang tidak sesuai dengan fakta, karena kalau kita termakan isu-isu yang tidak benar, yang itu membuat kita yang rugi ya secara pribadi maupun sebagai masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Mungkin dari Pak Jokowi saya yang mau ditambahin? Adalah jelas banyak ini. Baik ya. Pertama saya mau menyampaikan Pak Bupati kami, Pak Sriudin Tambunan, dan Pak Wakil Bupati kami, Pak Lomlop, tetap jaga kesehatan. Gamki dan Forum Pemuda Lintas Agama siap mendukung Pak Bupati di jalan menjalankan visi misi dan Pak Bupati, dan di depan garda terdepan sampai titik darah penghabisan. Itulah kami sebagai anak siap menerima arahan dan siap melaksanakan arahan. Dan buat seluruh masyarakat, mari kita bergandengan tangan untuk mewujudkan visi misi Bupati. Hindari hoaks-hoaks yang memecah belah kita. Tetaplah kita hindari juga wabah virus yang merusak kita. Dan perlu yang saya sampaikan juga, Bupati selalu terbuka buat masyarakat. Bupati selalu sayang kepada masyarakatnya. Mari kita doakan sama-sama Pak Bupati dan Wakil Bupati kita. Semoga di 2026 sampai 2030 masyarakat Deli Serdang dan seluruhnya tetap diridhoi dan diberkati Tuhan. Bahkan apa cita-cita Bupati dan Wakil Bupati kita didengar Tuhan. Dan khusus untuk Pak Gubernur kami tetap juga dukung, dan warga Deli Serdang sayang dengan Pak Gubernur dan Pak Bupati kami. Terima kasih. Nah itu dia, jadi buat masyarakat Deli Serdang, pada dasarnya semua program-program dan visi misi Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Bupati itu baik untuk masyarakat Pak ya. Jadi mari kita doakan, kita semangati juga pimpinan-pimpinan yang ada di negara kita ini. Siap. Untuk kedepannya jadi lebih baik lagi Bapak ya. Oke, luar biasa podcast kita hari ini. Sebelumnya kalian mau ngucapin terima kasih Bapak sudah hadir di podcast kita Bapak. Luar biasa. Forum Pemuda Lintas Agama ini dalam mendukung program-program Bapak Bupati, dan tadi saya juga sempat tertarik mengenai jangan mudah kita terhanyut dan terhasut oleh hoax Bapak ya. Itu yang luar biasa, karena sebenarnya pelayanan di Deli Serdang ini sudah jauh luar biasa. Boleh cek faktanya, jangan katanya Pak ya. Jangan. Oh, yang Oke, luar biasa. Nanti kita undang lagi Bapak ya. Siap. Untuk hadir untuk podcast kita berikutnya Bapak. Banyak hal yang mau kita bicarakan lagi nih Bapak. Baik. Terima kasih Pak. Oke, Kita luar juga biasa. terbuka. Oke. Dan buat masyarakat Deli Serdang, mari kita dukung terus program-program Bapak Bupati, dan mari kita menjadi warga Deli Serdang yang taat pajak agar pembangunan Deli Serdang jauh lebih maju lagi. Saya Kelvin mewakili Bapak Joni dan Bapak Zulfahmi dari Forum Pemuda Lintas Agama mengucapkan mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa lagi dan sampai bertemu di edisi berikutnya. Bye bye. Bye bye. Horas.